Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuat tutorial cara input video pada aplikasi Vmix ya. Saya menggunakan alat live streaming portable ya ini. Jadi ini alat yang sangat simple ya. Dengan alat ini kita cukup colok kamera dan juga colok audio. Nah, di bawah ini ada audio. Nah, coba ke bawah. Nah, ini ada input audio ya, menggunakan RCA di bawah ya. Terus di atas ini ada input video, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus ini untuk out video. Nah, ke TV mama. Ini contohnya TV nih, di TV. Nah, ini kan saya out ke TV. Nah, ini bisa pakai 4 TV ya, atau proyektor bisa. Jadi alatnya sangat simpel. Kalau teman-teman mau live apa-apa itu cukup membawa alat ini. Satu alat, kita tinggal bawa alat sama kamera gitu ya. Jadi tidak perlu menambahkan alat apapun lagi. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan input video ya, menggunakan aplikasi Vmix. Yang pertama adalah kita siapkan kamera ya, yang seperti saya sudah bilang tadi. Jadi kalau pakai alat ini tuh kita hanya tambah kamera saja ya. Seperti biasa kita colok kabel kamera terlebih dahulu ya, di sini. Saya menggunakan Sony ya, Sony ini CX 405. Nah, kita colok di kamera. Nah, kalau teman-teman pengen kabelnya panjang itu bisa sampai 20 meter, bahkan lebih sampai 100 meter juga bisa. Tinggal disambung aja. Ini karena posisi kamera saya dekat ya sama alat ya, maka pakai yang pendek. Terus setelah itu kita sambungkan ke sini ke alat ya. Jadi dari kamera langsung ke alat. Nah, jadi sangat simpel, nggak perlu nambah alat apapun lagi. Nah, saya sambungkan. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke aplikasi Vmix. Ini saya sudah buka ya aplikasi Vmix. Kita langkah selanjutnya kita buka aplikasi Vmix ya. Nah, ini kalau teman-teman udah install aplikasi Vmix, di sini aplikasinya. Nah, setelah itu kita buka. Karena saya udah buka ya, maka langsung saja kita ke aplikasi Vmix. Nah, begini teman-teman. Kalau sudah terbuka aplikasi Vmix-nya, kita langsung add input di bawah ini. Add input. Terus kita masuk ke kamera. Klik kamera. Nah, terus pilih. Ya kan? Ini ada 4 kamera yang saya bilang tadi, bahwa alat ini pakai 4 input kamera ya. Bisa input 4 kamera. Setelah itu kita pilih salah satu dari ini. Kita nyolokinnya di mana tadi? Ya, kita pilih. Contoh inilah. Ya, dan teman-teman jangan lupa, biasanya kalau pertama kali buka Vmix itu
formatnya seperti ini ya. Nah, maka pilihannya bagaimana biar video itu tidak patah-patah, biar hasilnya bagus. Nah, ini format video ini kita ganti pakai yang paling bawah, yaitu MJPG yang ini, kita klik. Nah, terus audionya kita nonaktifkan, karena kan audio nanti kita langsung nyambung ke menggunakan RCA ya, tidak melalui kamera. Jadi kalau audio device ini diaktifkan, maka nanti audionya lewat kamera, biasanya kan kurang bagus, ada suara berisik dan lain sebagainya. Maka kita nonaktifkan, kita ngambil videonya dari mixer ya, langsung ke alat ini pakai kabel RCA nanti. Terus setelah itu kita kasih nomornya nomor 1 lah ya, karena biar gampang nanti posisi kamera jadi nomor 1. Kalau sudah formatnya seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah masuk. Ini kamera yang ini ya, kalau saya aktifkan lah, ini udah masuk. Saya pakai kamera yang Sony tadi yang di input. Ini sudah. Nah, jadi hasilnya tidak patah-patah ya, smooth ya kan. Tuh. Dan nanti teman-teman bisa diatur juga kalau umpama videonya kurang terang itu ya, kita atur di sini. Nah, ini ada pengaturan, ada color di sini yang white ini ya, ini untuk nerangin tuh. Tapi jangan berlebihan juga ya, karena nanti kalau berlebihan gambarnya seperti ini putih ya. Ya disesuaikan aja ya, kalau memang kita acara di tempat yang agak gelap, lampunya kurang, kita pakai yang ini nih. Nah, kecerahannya. Dan untuk warna ini ya, tuh. Tapi biasanya sih saya pakai yang dari kamera aja, kita nol-nolin aja kan, biar original ya kan video kita. Terus ini ada banyak fungsi ya. Nah, ini di atas itu ada untuk nama, contohnya ini kamera yang saya pakai ini kamera 1, biar kita nggak bingung nanti kita kasih nama kamera 1 gitu. Kamera 1 ya, ada. Ini untuk nama. Nah, ini color key biasanya untuk ngilangin background ya. Contoh kita menggunakan background green screen di belakang kita, terus kita mau ganti background, maka menggunakan menu ini, kita tinggal checklist ini, nanti warnanya kita pilih, background itu warnanya apa gitu. Nah, kalau hijau ya, kalau ini ya hijau ya pakai klik hijau gitu, dan nanti backgroundnya akan hilang gitu, diganti dengan background yang lain. Contoh kita mau ambil gambar kita aja, terus backgroundnya kita pakai pemandangan atau apalah itu, alam gitu kan. Atau teman-teman yang suka main game itu ya, jadi layarnya ini backgroundnya itu kita ganti game, tapi kita tetap muncul di layar. Nah, syaratnya di belakang kita itu ada layar green screen, terus ini diaktifkan. Nah, untuk tutorial itu nanti saya akan bikin sendiri cara menghilangkan background gitu ya. Kan tutorial ini tentang cara input video ya. Terus yang ini fungsinya adalah untuk color, ini pengaturan warna ya. Contoh ini saya klik ke sini, nanti warna akan agak hijau gitu kan tuh. Kalau ini merah gitu kan tuh. Untuk menyesuaikan aja gitu kan. Tapi lebih bagus sih original aja ya, sesuai ini. Tapi kadang-kadang kan kalau kita live itu di mana ya, di pentas atau panggung itu ada kebanyakan warna ya, ada lampu-lampu warna itu ya kita sesuaikan. Nah, mama warnanya terlalu merah begini ya, nah kita geser ke sini biar agak hijau gitu kan. Nah, terus yang menu di bawahnya itu ada posisi, ini untuk zoom tuh. Zoom in, zoom out, ngilangin. Kalau ini untuk
crop ya, motong. Jadi video kita terpotong nanti. Contoh kita mau satu layar ini kita mau taruh beberapa video lah, pengaturannya di sini kita crop karena mungkin videonya terlalu lebar. Terus yang layar multiview ini untuk menampilkan beberapa layar di Vmix ya. Contohnya gini, saya klik ini, terus kita input videonya satu, itu akan muncul itu ya. Saya pakai kamera 2 nih. Terus yang satu lagi kamera 1 ya, nggak salah. Kamera 1 mana kamera 1? Kamera 1 mana kamera? Oh iya sorry, karena ini kamera 1 udah dipakai, jadi nggak bisa ya, nggak muncul di sini. Kamera 1 ya ini yang ada ini kamera 2-nya. Nah kita kalau mau pakai menu ini kita bikin layar baru lagi ya, contoh gini. Terus color nih ya. Tapi kalau kita punya background, kita input aja gambarnya dari sini. Tapi kalau kita nggak punya background, di Vmix sudah menyediakan warna ya, warna. Atau saya pakai warna putih. Nah ini putih masih kosong. Nah, kita masuk di pengaturan ini gear. Ini untuk mengetahui ini ya layar multiview ini. Ya, kita klik ini. Yang di layar kita tampilkan 2 kamera, contoh 2 kamera yang tampil sekaligus gitu ya. Terus kita pakai kamera 1, terus yang kamera 2. Nah, tadi yang kamera 1 ada ininya ya, harus hilangin dulu, sorry. Nah ini teman-teman, jadi nanti yang muncul itu ini. Nah ini kamera 1, ini kamera 2-nya. Jadi muncul secara bersamaan gitu ya. Nah itu fungsi dari multiview tadi gitu. Terus yang berikutnya ada ini trik, ini nggak perlu di ini ya, ini nggak jarang dipakai. Tes juga jarang. Jadi yang paling penting itu ini menu yang ini. Sorry. Jadi yang paling penting itu menunya. Yang general itu untuk nama ya kan, nama judul kamera itu nanti munculnya di sini. Nih. Ini kan ada kamera 1. Lah, tadi ngaturnya di situ. Di general ini untuk nama. Terus color itu untuk warna, color key untuk ngilangin background. Ini untuk pengaturan warna juga. Terus posisi untuk foto, untuk membesarkan atau ngecilin gitu kan. Ya ini untuk crop, kita mau potong videonya. Terus multiview ya tadi yang ini. Nah ini. Jadi 2 kamera tampil sekaligus, kamera 1, kamera 2 gitu kan. Dan yang lain kayaknya tidak perlu di ini ya, karena jarang dipakai. Jadi itu teman-teman bagaimana cara input video atau kamera di aplikasi Vmix. Coba fullin ya, fullin. Nah, itu. Nah, ini saya pakai alat live streaming portable. Teman-teman yang mau pesen alat itu nomornya sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Ini alatnya. Alatnya kecil, 16 in ya, dan sangat simple. Jadi kalau kita kemana-mana kita tinggal bawa satu alat ini, terus bawa kamera ya kan, terus bawa kabel kamera, kabel audio, karena nanti kabel audio kan lewat ini nih, pakai RCA kita langsung colok di mixer. Biasanya saya colok di tukang mixer sound system ya. Itu. Sekian tutorial pada hari ini. Kita akan lanjut nanti tutorial berikutnya ya, cara input audio ya, cara input audio yang benar biar suaranya tidak delay ya, antara suara yang ngomong sama suara yang masuk itu tidak delay. Itu kita
nanti akan membuat tutorialnya itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.